Dalam hitungan hari akan ada pelaksanaan SKD CPNS 2023. Dan TWK penalaran itu nggak akan ada habisnya nih untuk dibahas karena pasti banget nih keluar di tes SKD nanti. Nah teman-teman, kita mulai aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabar ya teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini balik lagi nih bareng aku Kanisa. Kita akan mempelajari tes wawasan kebangsaan yang berkaitan dengan Pancasila. Tapi Pancasilanya aku akan bahas hafalan dan juga penalarannya. Nah, kira-kira kayak gimana sih soalnya? Yuk kita mulai aja. Let's go! Oke teman-teman, yuk kita masuk yuk ke soal yang pertama mengenai tokoh yang merumuskan dasar negara. Beliau merupakan salah satu tokoh perumus dasar negara. Beliau mengemukakan pandangannya mengenai dasar negara melalui pidato pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau juga menjabat sebagai Ketua PPKI. Tokoh yang dimaksud adalah A. Profesor Dr. Supomo, B. Insinyur Soekarno, C. Mr. Muhammad Yamin, D. Ki Bagus Hadikusumo, dan E. Muhammad Hatta. Nah, teman-teman, siapa sih tokoh yang merumuskan negara yang disampaikannya pada 1 Juni 1945 dan juga beliau merupakan ketua dari PPKI? Sebelum menjawab, aku mau ngingetin lagi nih ke teman-teman mengenai materi rumusan dasar negara. Barangkali teman-teman ada yang lupa nih. Nah, di sini teman-teman, ada rumusan dasar negara yang disampaikan pada sidang BPUPKI yang pertama nih, teman-teman. Ada siapa aja sih tokohnya? Yang pertama ada Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Nah, di sini nih, rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Mulai dari pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian Supomo, 31 Mei 1945. Apa aja ya yang dirumuskannya, yaitu ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang terakhir itu ada Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Ada apa aja? Ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita kembali ke soal, di sini dinyatakan secara jelas yang mana beliaunya ini menyampaikan pandangannya pada 1 Juni 1945 dan juga sebagai Ketua PPKI. Berdasarkan penjelasan yang tadi, berarti siapa sih teman-teman? Benar banget, yaitu Insinyur Soekarno. Karena Insinyur Soekarno ini menyampaikan rumusan dasar negaranya pada 1 Juni 1945 nih, dan beliau juga merupakan Ketua dari PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau di opsi A, Supomo. Supomo tadi tanggal berapa teman-teman? Ya, benar, tanggal 31 Mei 1945. 31 Mei. Kemudian Muhammad Yamin. Tanggal berapa dia? Tanggal 29 Mei. Nah, sedangkan Ki Bagus Hadikusumo sama Muhammad Hatta bukan merupakan tokoh perumus dasar negara nih teman-teman. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang B, Insinyur Soekarno. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2 mengenai pengamalan daripada sila kelima Pancasila nih. Salah satu sikap yang perlu dikembangkan menurut sila kelima Pancasila adalah tidak bergaya hidup mewah. Pengertian dari hidup sederhana adalah A. Bergaya hidup sesuai dengan lingkungan sekitar, B. Hidup pas-pasan dengan serba diperhitungkan, C. Hidup yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, D. Hidup secara wajar sesuai dengan kemampuan, dan E. Berpola hidup cermat seakan bukan orang berada. Nah, teman-teman, di sini kan yang dijelaskan adalah sikap yang memperlihatkan sila kelima, yaitu tidak bergaya hidup mewah. Berarti maksudnya adalah hidup secara sederhana. Apa sih maksud dari hidup secara sederhana? Nah, kalau kita mengutip dari KBBI,
kata sederhana dulu nih. Sederhana itu dalam KBBI dijelaskan bahwa dia itu tidak berlebih-lebihan. Nah, berarti hidup secara sederhana adalah tidak berlebih-lebihan. Dari opsi jawabannya ada nih, kira-kira mana sih yang memperlihatkan hidup secara tidak berlebih-lebihan? Yaitu yang D nih teman-teman, hidup secara wajar sesuai dengan kemampuan. Kan ini sikapnya tidak berlebih-lebihan ya, dimana hidupnya itu sesuai dengan kemampuan kita nih. Kemampuan kita untuk membeli A, B, C gitu ya. Secara sederhana. Kalau yang opsi A kan sesuai dengan lingkungan sekitar. Nah, ini kan berarti bisa aja nih kita jadi mewah, boros gitu, mengikuti lingkungan sekitar kita nih. Kemudian yang B, hidup pas-pasan dengan serba diperhitungkan. Ini justru lebih ke pelit ya teman-teman ya. Kemudian hidup yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini juga tidak sederhana nih, karena bisa aja justru jadi boros ya teman-teman. Kemudian berpola hidup cermas seakan bukan orang berada. Nah, ini juga tidak memperlihatkan hidup secara sederhana, teman-teman. Jadi, jawabannya adalah yang D nih, hidup secara wajar sesuai dengan kemampuan. Rakyat Indonesia pada masa kini lah yang menuai hasil jeripayah para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara. Tidak perlu susah-susah memeras otak, mengadakan sidang, dan melakukan lobi. Pancasila sudah tersusun dengan sempurna. Yang harus dilakukan rakyat saat ini adalah menghargai pengorbanan para perumus Pancasila dengan A. menghafalkan setiap sila-sila Pancasila, B. membacakan Pancasila di setiap upacara bendera, C. menyanyikan lagu Garuda Pancasila pada setiap kesempatan, D. rela berkorban membela Pancasila, dan E. mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh kita nih sebagai rakyat atau sebagai warga negara untuk menghargai pengorbanan para pahlawan nih yang telah merumuskan dasar negara, kemudian melakukan sidang, melakukan lobi, itu apa sih yang perlu kita lakukan? Kita lihat opsi yang pertama dulu. Menghafalkan setiap sila-sila Pancasila. Nah, teman-teman, Pancasila itu bukan cuma dihafal, justru kita harus bisa mengamalkan atau justru malah mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari nih, teman-teman. Jadi ini tidak merupakan bentuk pengorbanan ya. Kemudian membacakan Pancasila di setiap upacara bendera, juga ini tidak memperlihatkan nih sikap kita menghargai para pengorbanan para perumus Pancasila nih. Kurang tepat ya. Kemudian menyanyikan lagu Garuda Pancasila pada setiap kesempatan. Nah, ini juga kurang tepat ya teman-teman, Garuda Pancasila. Kemudian rela berkorban membela Pancasila. Bisa jadi, cuman nampaknya masih belum tepat nih teman-teman. Jadi yang tepat apa teman-teman? Itu yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang paling tepat nih teman-teman. Misalnya, kita saling membantu dengan sesama, atau melakukan kegiatan kemanusiaan, atau melakukan toleransi kepada setiap umat beragama. Itu nih merupakan bentuk pengamalan daripada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Yang sangat memperlihatkan bentuk menghargai pengorbanan para perumus Pancasila. Eits, tunggu dulu. Sebelum aku lanjut ke soal nomor 4, aku mau minta tolong nih ke teman-teman untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan teman-teman jangan lupa ya di-share ke teman-teman pejuang CPNS lainnya. Dan aku juga mau ngasih tahu nih ke teman-teman, untuk teman-teman yang pengen banget nih sharing seputar CPNS 2023, mulai dari bahas soal, bahas tips and trik mengerjakan soal, atau nanya nih gimana sih cara mengerjakan soal sekali dengan cepat, boleh banget nih teman-teman join ke grup berikut. Karena di grup tersebut teman-teman bisa banget nih dapat informasi seputar CPNS secara gratis. Aku tunggu ya di grupnya. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi ya ke soal nomor 4. Berikut ini adalah bukti bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi media pemersatu keanekaragaman suku, ras, budaya, etnis, dan lain-lain yang ada di Indonesia kecuali A. menghormati keberagaman serta perbedaan agama, B. memiliki perasaan empati pada sesama, C. memiliki ikatan kesukuan yang kuat, D. mengutamakan kekompakan, E. bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah. Nah, teman-teman, di sini apa sih yang memperlihatkan Pancasila itu adalah pandangan hidup nih bagi bangsa Indonesia dan juga menjadi media pemersatu dalam keanekaragaman suku, ras, budaya, etnis, dan lain-lain. Kira-kira apa sih teman-teman? Dan ingat nih, di sini ada kata kecuali, berarti yang bukan merupakan bukti ya. Yang pertama, menghormati keberagaman serta perbedaan agama.
Nah, ini termasuk ke dalam bukti nih bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan juga media pemersatu. Kemudian memiliki perasaan empati pada sesama. Ini juga termasuk nih ke dalam bukti bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan juga media pemersatu. Kemudian yang D, mengutamakan kekompakan. Sama, lagi-lagi, ini termasuk ke dalam bukti bahwa Pancasila adalah pandangan hidup nih bagi bangsa Indonesia dan juga media atau saluran dalam mempersatukan keanekaragaman. Kemudian yang E, bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah. Ini juga termasuk nih. Terlebih bermusyawarah ini dinyatakan ya, atau menjadi nilai daripada implementasi yang keempat, sila keempat. Berarti apa nih? Yang tidak termasuk ke dalam bukti bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan juga media pemersatu. Yaitu yang C nih, memiliki ikatan kesukuan yang kuat. Karena memiliki ikatan kesukuan yang kuat justru memperlihatkan apa? Memperlihatkan bentuk daripada primordialisme, teman-teman. Jadi ini bukan merupakan bukti daripada Pancasila sebagai pandangan hidup dan juga media pemersatu. Oke, teman-teman. Masuk ke soal terakhir ya. Ini mengenai Pancasila, sila kerakyatan. Berarti sila kemana nih? Sila yang keempat. Pancasila sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan tuntutan kepada manusia agar A. menghormati keputusan pemimpin, B. menghormati martabat orang lain, C. tidak bergaya hidup mewah, D. menghormati hak orang lain, dan E. menghargai pendapat orang lain. Nah, teman-teman, di sini masuk ke dalam nilai-nilai daripada pengamalan Pancasila nih. Itu sila yang keempat. Sila keempat ini apa sih teman-teman? Berkaitan dengan apa? Sila keempat ini menuntun masyarakat nih agar berdemokrasi. Salah satunya dengan apa teman-teman? Yaitu dengan menghargai pendapat orang lain teman-teman. Bentuk daripada demokrasi itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? Yang teman-teman. Nah, di sini nih ada tidak bergaya hidup mewah. Ini sila keberapa teman-teman? Sila kelima. Hak orang lain itu juga ada 2 dan 5. Menghormati martabat orang lain ini yang kedua. Keputusan pemimpin tidak termasuk ya teman-teman ke dalam bentuk pengamalan sila Pancasila. Jadi jawabannya mana teman-teman? Yang E, menghargai pendapat orang lain. Nah, sekian pembahasan mengenai tes wawasan kebangsaan yang berkaitan dengan Pancasila. Dan untuk teman-teman, aku mau ngingetin nih sekali lagi, jangan lupa gabung ke grup di sini ya. Karena di grup tersebut teman-teman bisa banget nih dapat banyak manfaat seputar CPNS 2023 dan tentunya secara gratis loh. Gimana? Mau join kan? Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di bedah soal selanjutnya.